Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar para pejuang SKB di seluruh Indonesia? Pasti dong kalian itu semuanya sudah pada belajar, sudah pada berdoa, sudah pada berusaha dengan sangat giat supaya lolos SKB. Kenapa? Karena tahap ini adalah tahap yang paling menentukan kalian nanti akan lolos menjadi ASN atau tidak. Banyak sekali orang yang sudah berjuang di SKD maksud saya. Banyak sekali orang yang sudah berjuang di SKD dan mereka gagal. Dan kamu adalah 3 besar yang berhasil masuk dan menyingkirkan mereka semua secara halus. Sehingga jangan sampai kemampuan kalian yang sudah masuk di 3 besar ini akan hilang sia-sia hanya karena kalian tidak mempersiapkan diri dengan baik dan benar. Nah, sekarang aku mau kasih tahu kalian tentang bagaimana deretan tips ampuh untuk bisa lolos tes SKB tahun 2020. Nah, pengalaman ini saya ambil berdasarkan pengalaman saya sendiri yang alhamdulillah sudah lolos tahun 2019. Nah, ada beberapa hal di sini aku bacakan ada 5. Ada 5 tips ampuh untuk bisa lolos tes. Ini berdasarkan dari tulisannya si mamikos.com. Oke, kita simak ya. Yang pertama adalah mengenal jenis-jenis ujian dalam SKB. Nah, maksudnya itu seperti ini. SKB itu jenis-jenisnya nanti akan bermacam-macam. Karena apa? Karena ada bidang-bidang tertentu yang kalian itu harus seleksi. Mungkin dari renang, mungkin dari tes fisik, ataupun juga dari bahasa, disesuaikan dengan bidang yang kalian tuju. Kalau misal kalian itu jurusannya itu guru, itu biasanya hanya CAT saja. Untuk pengalaman saya tahun 2019 hanya menggunakan sistem CAT saja. Itu sudah cukup. Sampai situ, tidak menggunakan fisik, tidak menggunakan renang ataupun apa itu tidak. Jadi kalian harus tahu jenis-jenis SKB-nya itu seperti apa. Jangan sampai kalian mendaftarkan guru tetapi kalian belajar mungkin belajar memanah, kalian belajar berenang, kalian belajar yang tidak sesuai bidang. Itu akan sangat sia-sia dan tidak dipakai ketika SKB. Ya, yang kedua adalah memahami posisi jabatan yang dilamar. Jadi kalian paham jabatan apa yang kalian lamar. Kalian melamar menjadi seorang panelis atau menjadi seorang dokter, kalian harus paham jabatan apa yang kalian lamar dan kompetensi apa yang harus kalian miliki itu harus kalian pahami. Karena apa? Karena jangan sampai kalian tertukar, karena nanti akan sangat fatal sekali ketika kalian sudah bertemu dengan materi-materi SKB tetapi ternyata kalian blank karena tidak paham dengan materi-materi SKB yang kalian tuju. Berikutnya adalah mengetahui jadwal dan jangan terlambat. Nah, ini kalian itu harus tahu jadwalnya hari apa dan jangan sampai terlambat karena panitia itu tidak akan mau tahu kalian itu siapa, datang dari mana, di jalan busnya kempes atau tidak, kalian sudah sarapan atau belum. Mereka itu tidak ada toleransi sehingga kalian mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya ya. Misal kalian tahu jadwal ujian saya adalah besok hari Senin jam 10. Jangan kalian datang hari Senin jam 9 itu jangan. Karena apa? Karena banyak sekali informasi atau banyak sekali hal-hal yang harus kalian ketahui sebelum tes itu dimulai. Misalnya, kalian harus tahu lokasinya di mana. Mungkin kalian belum pernah berkunjung ke sana, jadi mungkin hari Minggunya kalian sudah sampai sana. Mungkin kalian bisa ngekos supaya nanti di jalan tidak kecapean. Atau mungkin bahkan 2 hari sebelumnya kalau lokasi tesnya itu jauh. Jadi jangan sampai kalian terlambat ya, karena tidak ada toleransi kepada siapapun yang datang terlambat. Mereka tidak akan bisa masuk untuk mengikuti ujian. Jadi kalian harus benar-benar siap dan jangan sampai ketinggalan informasi. Bagaimana kita tahu informasi? Kita mengikuti sosial media, itu salah satunya. Jadi kalian harus tahu BKD kalian itu di mana, punya sosial media apa, info terbaru itu kalian harus tahu, jangan sampai ketinggalan ya. Berikutnya
menguasai isu sosial terkini dan kelebihan dirimu. Nah ini, kalian harus tahu info-info terbaru. Jadi perbanyak nonton TV dan membaca berita. Karena apa? Karena materi-materi yang berhubungan dengan info kekinian itu akan sering kali keluar. Disesuaikan dengan bidang kalian. Misalnya untuk guru, kalian itu sekarang sedang dihadapi dengan sistem daring atau belajar dalam jaringan. Kalian juga harus tahu info-info terbaru tentang Pak Menterinya, tentang sistem pembelajarannya, itu kalian harus tahu. Misal kalian dokter juga harus tahu materi-materi tentang COVID-19 dan sebagainya. Jadi kalian berbanyak membaca berita, nonton TV, dan melihat info-info terkini yang ada di dunia luar. Jangan sampai kalian itu hanya membawa bekal dengan materi-materi pelajaran yang sudah lama. Itu salah banget. Jadi kalian harus belajar materi-materi yang terbaru dan kekinian. Selanjutnya, berlatih soal secara konsisten. Nah ini, kalau kalian pengen tahu, saya itu termasuk orang yang latihan soalnya itu tidak terlalu sering. Karena apa? Karena waktu itu kondisi hamil besar, hamil berapa ya, 7 bulan, 6 bulanan lah, dan punya 2 anak kecil, sehingga untuk konsisten belajar yang banyak ikut les itu saya tidak, tetapi belajar konsisten. Jadi belajar sehari paling berapa lah, 15 menit atau 30 menit latihan soal tryout itu, tapi intens setiap hari. Tidak belajar yang seharian gitu, enggak, tapi sehari sebentar, tetapi akan lebih masuk daripada kamu sistem wayangan. Jadi belajar semalam suntuk gitu, besok paginya sudah masuk angin. Aduh, salah banget. Jadi kalian harus belajar, dimana belajarnya itu adalah belajar yang konsisten, sedikit-sedikit tapi sering ya. Dan itu sudah saya alami sendiri. Saya belajar sedikit-sedikit. Karena apa? Karena waktu itu kondisi anak masih kecil-kecil dan bekerja juga, sehingga tidak bisa belajar secara intens, yang belajar wayangan gitu nggak bisa. Tapi alhamdulillah malah itu bisa membuat materi itu terserap dengan baik. Itu adalah 5 tips ampuh untuk bisa lolos tes SKB CPNS. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti akan aku bagikan tips-tips yang lain seputar CPNS tahun 2020 berdasarkan pengalaman saya di tahun sebelumnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.